Ya. Sepurane rek. Kelompok liya on cam. Sik. Aku ganti slide ketok enggak? Ndak sik salah siji sian. Enggak. Tak ketok. Rek, kelompok liya on cam lho. Iki gak on cam lho dek HP ku arek-arek lho. Aku on cam nih. Pokok sing record ketok on cam mari. Mek Farid, Miftah, Firman, sing ketok Zalib. Aku on ketok cam kabeh. Nah, Royhan iki ketok. Firman nambah Zalib ilang maneng, Miftah ilang maneng, Royhan ilang maneng. Wis ta. Wis gas. On cam kabeh. Aku wis on cam lho. Iya iki ketok. Sing lainnya. Nah, Aku tang itu rek mangkane gak on cam rek. Kak wo. Iya santai. Wis mulai lagi. Wis. Wis. Ganti slide iki opo carane ben ketok? F5 nake. Cek full layar anune. PPT nih. Iya. Iki opo? Ganti ketok ah. Gorong sik loro. Sik siji. Salah loro mas. Nah, Ini wis tak ganti slide itu kok kene terus moro tak F5 no. Ketok opo? Wis yo. Wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan mendiskusikan hubungan sosial siswa tengah pandemi dalam pandangan kelompok sosial. Sebelumnya perkenalan dulu dari absen 19. Suaranya On cam ya, on cam. On cam ya. wis. Loh, Miftah nge-lag. Wis on cam. ngetek Miftah gua krungu suarane. Ayo Rek. Absen 19, perkenalan. Miftah iku lag. Mutar ya. Kak terdengar. Tidak terdengar. Saya. Cek. Wis. Langsung dah. Langsung aja. Ayo absen 19. Perkenalan. Perkenalkan nama saya Miftahur Rahma, absen 19 dari kelas 11 MIPA 4 dari kelompok 3 sebagai anggota. Terus absen 20. Perkenalkan, nama saya Muhammad Masya Putra, absen 20 dari kelas 11 IPA 4. Saya di sini sebagai anggota. Perkenalkan nama saya Muhammad Akbil Ishak dari kelas 11 MIPA 4 nomor absen 21. Di sini saya sebagai anggota. Oh aku ya. Perkenalkan nama saya Muhammad Farid Hidayatullah, absen 22 dari kelas MIPA 11 MIPA 4 kelompok 3 di sini sebagai host. Perkenalkan nama saya Muhammad Irsyad Dimas Abdillah dari kelas 11 MIPA 4 absen 23. Di sini saya sebagai operator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isadur Rafiq, absen 24 dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya sebagai anggota.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Royan dari kelas 11 MIPA 4, nomor absen 25. Di sini saya sebagai anggota. Perkenalkan, saya Muhammad Jitan Adwi Faidi, nomor absen 26 dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya sebagai anggota. Perkenalkan, saya Muhammad Salif Unas dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya sebagai anggota. Oke, kalau sudah perkenalan semua, sebelum diskusi, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa mulai. Amin. 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 Sebelum diskusi, ini ada latar belakang diskusi, saya bacakan dulu. Keluarga merupakan institusi sosial terkecil dalam masyarakat yang mempunyai peran sangat besar dalam pembentukan sumber daya manusia berkualitas. Di masa pandemi saat ini, keluarga menjadi isu yang banyak diperbincangkan, terutama jumlah penderita COVID-19 dan korban meninggal akibat pandemi yang terus berkelanjutan yang selalu diberitakan, baik itu dari media sosial maupun media elektronik. Akibat dari hal tersebut, semakin banyaknya yang memicu kekhawatiran semua masyarakat terhadap pemuatan COVID-19. Hal inilah yang memicu pemerintahan untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang gunanya untuk melindungi anggota keluarga dan masyarakat terhadap rantai penyebaran COVID-19. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut seperti pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, adanya himbauan dari pemerintah untuk belajar, bekerja, dan beribadah di rumah. Sejak awal kemunculan virus ini di Indonesia, kebijakan physical distancing yang telah mengubah ragam bentuk perilaku masyarakat yang kemudian mengharuskan adanya jarak fisik dalam proses interaksi sosialnya dan mengubahnya dalam interaksi secara virtual. Sudah sepatutnya kita sebagai siswa harus aktif dalam pembelajaran daring atau PJJ untuk saat ini yang disediakan oleh sekolah agar kita tidak ketinggalan materi yang digunakan dalam pembelajaran berlangsung. Lanjut, dalam hal ini penting sekali peran keluarga sebagai kelompok sosial, yaitu dengan cara-cara memberikan kenyamanan dalam fasilitas belajar, seperti handphone dan koneksi internet yang stabil di rumah untuk siswa. Sebagai kelompok sosial primer, keluarga sangat berperan penting dalam kesuksesan belajar siswa. Oleh karena itu, dibutuhkan peran dari orang tua dalam mengarahkan putra-putrinya dalam pembagian atau manajemen waktu bermain dan bermain di rumah. Selain itu, orang tua diharapkan dapat memberikan apresiasi terhadap aplikasi belajar yang ditempuh anaknya, baik itu dalam hal proses belajar siswa tersebut, agar dapat meningkatkan semangat dalam diri siswa tersebut untuk lebih giat lagi untuk terus belajar. Jadi tadi sudah saya bacakan latar belakangnya. Kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi diskusi. Ini ada beberapa pertanyaan, ada 4 pertanyaan seputar tentang hubungan siswa, hubungan kelompok sosial siswa di tengah pembatasan sosial. Nomor 1 ada pertanyaan, apakah masih diperlukan interaksi dan komunikasi sosial di tengah pembatasan sosial? Mungkin ada yang mau menjawab, Zalifunas mungkin. Ya, menurut saya masih sangat diperlukan
Karena setiap manusia merupakan makhluk sosial yang berarti masih butuh bantuan orang lain dan tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalagi di masa pandemi COVID-19 yang sangat menyulitkan ini. Tetapi saat berinteraksi atau berkomunikasi, setiap manusia juga harus memperhatikan protokol kesehatan yang ada, seperti memakai masker, menjaga jarak, serta menjauhi kerumunan, agar tidak menambah jumlah penularan COVID-19. Cara berinteraksi atau berkomunikasi zaman sekarang juga bisa melalui internet, seperti melalui Google Meet yang sedang kita lakukan sekarang ini, ataupun juga bisa dengan melalui telepon genggam atau handphone. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi, mungkin dari Irsyad bisa menambahkan. Menurut saya, komunikasi dan interaksi sosial sangat diperlukan bagi setiap manusia. Tetapi saya kurang setuju untuk melakukan komunikasi dan interaksi secara tatap muka pada saat PPKM sesuai aturan Inmendagri nomor 17 tahun 2021 yang menyatakan tidak boleh adanya kerumunan. Pasalnya, kegiatan tersebut bisa meningkatkan resiko penularan COVID-19 dan bahkan berkemungkinan memunculkan klaster-klaster baru. Solusinya, kita bisa berkomunikasi dan interaksi sosial melalui teknologi seperti melalui video call, Google Meet, Zoom, dan lain-lain. Itu saja. Terima kasih. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi tentang apakah masih diperlukan interaksi dan komunikasi sosial di tengah batasan sosial. Tidak ada. Mungkin saya tambahkan sendiri ya, kesimpulannya ya. Coba aku balani maneng OBS-nya kecil ini, guys. Astagfirullah. Berisik soalnya genku. Hah? Rame soalnya. Mulai aku dah. Aku. Mungkin dari Irsyad bisa ditambahkan. Menurut saya, komunikasi dan interaksi sosial sangat diperlukan. Tetapi saya kurang setuju untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara tatap muka pada saat PPKM. Sesuai dengan aturan Inmendagri 17 tahun 2021 yang melarang adanya berkerumun. Pasalnya, kegiatan tersebut bisa meningkatkan resiko penularan COVID-19 dan bahkan bisa memunculkan klaster-klaster baru. Solusinya, kita bisa berkomunikasi melalui teknologi seperti melalui video call, Zoom, Google Meet, dan lain-lain. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi. Rek, tambah Rek. Tidak ada. Oke, kalau nggak ada, mungkin saya tambahkan sendiri. Mungkin ini kesimpulan ya. Kesimpulannya bahwa saat pandemi seperti saat ini, meskipun terdapat pembatasan sosial, tidaklah mungkin seseorang akan meninggalkan apa yang disebut interaksi dan komunikasi. Kesimpulan saya ini menunjukkan bahwa teori manusia adalah makhluk sosial itu benar. Karena manusia tidak bisa menghindari interaksi dan komunikasi meskipun di tengah pembatasan sosial ini. Oleh karena itu, setiap individu perlunya mengikuti protokol kesehatan agar tidak menambah jumlah penularan COVID-19 atau bahkan memungkinkan munculnya klaster-klaster baru. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 2. Menurut teori kelompok sosial, apakah kelompok sosial di tengah pembatasan sosial termasuk dalam kelompok sosial? Mungkin Zidan bisa berpendapat. Ya, menurut saya masih termasuk kelompok sosial karena dalam pembatasan kelompok sosial tersebut masih bisa berinteraksi, berkomunikasi, bahkan berdiskusi yang tujuannya sama satu sama lainnya meskipun minimal berinteraksinya melalui online atau daring. Ya, itu saja. Mungkin Miftah bisa menambahkan lagi. Dan bahwa kelompok sosial di tengah pembatasan. Suaranya putus-putus. Bisa diulangi lagi. Ya. Ya. Saya setuju dengan pendapat Zidan bahwa kelompok sosial di tengah pembatasan sosial
seperti ini tetap termasuk ke dalam kelompok sosial karena terdapat sekelompok orang yang saling berinteraksi dan mempunyai kesamaan kepentingan dan kesamaan nasib. Nah, walaupun di tengah pembatasan sosial atau yang lebih kita kenal dengan istilah social distancing yang mengharuskan kita untuk mengurangi kontak langsung secara fisik dengan orang lain, kita juga tetap bisa berinteraksi yang berlangsung secara timbal balik, secara tidak langsung, bisa melalui media komunikasi seperti telepon genggam ataupun handphone. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi mungkin. Ada. Kalau nggak ada, saya simpulkan dari dua jawaban tadi bahwa kelompok sosial tengah pembatasan sosial tetaplah disebut kelompok sosial karena bagaimanapun di tengah pembatasan sosial kita tidak bisa menghindari interaksi dan komunikasi yang merupakan syarat adanya kelompok sosial. Jadi kelompok sosial tengah pembatasan sosial masih disebut kelompok sosial. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 3. Apakah pembentukan kelompok sosial di saat pembatasan sosial akan menimbulkan konflik sosial dalam masyarakat atau tidak menimbulkan masalah sama sekali? Mungkin dari Rofik bisa menjawab. Menurut pendapat saya, pembatasan itu bisa saja tidak menimbulkan konflik antar masyarakat. Yang jawab on cam ya. Wes on cam iki. Lu gak anu dah. Wis mari. On cam. Wis mari. Kita ya. Nah, sip. Langsung ya. Iya. Menurut pendapat saya, pembatasan itu bisa saja tidak menimbulkan konflik antar masyarakat. Jika masyarakat itu sendiri paham akan kesadaran diri sendiri tentang pentingnya pembatasan antar sosial atau social distancing dengan maksud untuk mengurangi ada balen. Menurut pendapat saya, pembatasan itu bisa saja tidak menimbulkan konflik antar masyarakat. Jika masyarakat itu sendiri paham akan kesadaran diri sendiri tentang pentingnya pembatasan antar sosial atau social distancing dengan maksud untuk mengurangi adanya kerumunan agar masyarakat ini tidak melakukan perkumpulan fisik karena dapat memicu klaster baru rantai penyakit COVID-19. Udah itu saja. Dari siapa ya? Mungkin ada yang mau menambahkan lagi dari Akibul mungkin. Saya setuju dengan jawabannya Saidul Rofik. Pembatasan sosial menimbulkan konflik sosial karena kurang adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya pembatasan sosial itu, seperti kemarin di Kota Pasuruan terjadi demo yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang kurang bertanggung jawab. Dan apabila masyarakat menyadari akan pentingnya pembatasan sosial atau PPKM, tentunya tidak akan terjadi konflik sosial di masyarakat. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi. Tidak. Kalau nggak ada, saya simpulkan ya dari dua jawaban tadi. Terbentuknya kelompok sosial tengah pembatasan sosial bisa mengakibatkan konflik di tengah masyarakat tergantung dari anggota kelompok sosial tersebut dan tujuan kelompok sosial tersebut. Kurangnya kesadaran dari kelompok sosial yang terbentuk di saat pembatasan sosial ini mungkin itu yang dapat menyebabkan konflik di tengah masyarakat. Oke, lanjut pertanyaan nomor 4, pertanyaan terakhir. Keuntungan apa yang mereka peroleh dari kelompok sosial di tengah pembatasan sosial? Mungkin dari Firman bisa berpendapat. Untuk keuntungannya adalah orang tersebut akan memiliki Firman kameranya. Bisa. On cam. Sudah. Oke. Saya ulangi. Keuntungannya adalah orang tersebut akan memiliki jangkauan yang lebih luas karena di dalam pembatasan sosial ini bisa menjadi keuntungan bagi pelaksananya. Karena meskipun mengalami pembatasan sosial, sekarang sudah ada aplikasi atau media-media website yang bisa digunakan untuk melakukan diskusi
berpendapat, dan bisa melakukan kegiatan sosial di dalamnya. Dan juga tidak mengurangi orang tersebut dalam melakukan ekspresinya dalam berpendapat. Terima kasih. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi dari Royan mungkin. Baik, saya akan menambahkan pendapat saya dari Firman tadi. Saya sedikit menambahkan, kelompok sosial sangatlah dibutuhkan, tetapi di tengah pandemi seperti ini, kita juga harus memikirkan positif dan negatif ke depannya. Meskipun ada alternatif lain seperti aplikasi, negatifnya adalah tidak bisa kontak fisik langsung, terganggu oleh kurangnya kuota internet yang memadai dalam hal komunikasi. Guru yang seharusnya membentuk karakter dan menerangkan materi, malah saat ini kita hanya menemui materi tanpa guru yang menerangkannya seperti dulu. Itulah plus minus pembatasan sosial yang mungkin banyak siswa mengalaminya. Semoga saja pandemi dan pembatasan sosial ini berakhir dan kita bisa berinteraksi selayaknya dulu lagi. Amin. Amin. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi. Oh, ada, saya simpulkan dari dua jawaban Royhan sama Firman. Saya setuju sekali dengan pernyataan Royhan tadi. Bagaimanapun ada plus minusnya yang harus kita pikirkan dari pandemi ini dan mungkin bisa jadikan hikmah yang bermanfaat dalam menghadapi pembatasan sosial ini. Lanjut ke sesi berikutnya. Sebelum saya tutup, mungkin saya simpulkan dari semua jawaban pertanyaan tadi. Kesimpulan semuanya, manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat menghindari interaksi atau komunikasi meskipun diberlakukannya pembatasan sosial seperti saat ini. Jadi meski terdapat pembatasan sosial, tidak memungkinkan akan terbentuk kelompok-kelompok sosial. Namun munculnya kelompok sosial tengah pembatasan sosial ini terkadang menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Munculnya kelompok-kelompok sosial yang tidak tahu batasan dan kurang bertanggung jawab inilah yang dapat menimbulkan konflik di tengah masyarakat nantinya. Tapi terlepas dari semua itu, pembatasan sosial ini terdapat plus dan minus. Mungkin sebagai hikmah kita bisa mengambil positifnya dan menjadikan negatifnya sebagai pelajaran agar kita dapat menghindarinya nanti. Terakhir, seperti saya mengutip kata-kata dari Petra Nemkova, we cannot stop natural disaster, but we can arm ourselves with knowledge. So many lives wouldn't have to be lost if there was enough disaster preparedness. Yang artinya kita tidak bisa menghentikan bencana alam, tapi kita bisa mempersenjatai diri dengan pengetahuan. Begitu banyak nyawa tidak akan harus hilang jika ada cukup kesiapsiagaan bencana. Bagaimanapun ilmu sangat penting. Ilmu sebagai sumber pengetahuan kita dapat membentengi atau mempersenjatai kita di saat-saat pandemi seperti ini. Melalui perantara ilmu kita dapat menghindari berita hoaks, mencegah agar tidak terkena COVID, atau bahkan menghentikan pandemi ini. Ya itulah pentingnya ilmu, apalagi kita siswa semata harus menanamkan semangat untuk menuntut ilmu yang nantinya kita akan bagikan manfaat ilmu kita untuk orang-orang sekitar kita. Mungkin saya tutup sampai saat ini. Mungkin sebelumnya ada tambahan mungkin. Tidak. Kalau nggak ada saya tutup. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari diskusi ini. Diskusi hari ini cukup sampai sini. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang telah berpartisipasi. Sun Rek. Ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam.